Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, maka mohon dibantu. Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan perkara dunianya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk konten ini Abah memberi judul Manusia Pilihan Satria Piningit Terpaksa Karena Dipaksa. Tentu cerita ini tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Dalam tapakur Abah mencoba membuka tabir sang sosok manusia pilihan, atau kita kenal dengan Satria Piningit, ataupun kita kenal dengan satu raga seribu jiwa atau sebutan lainnya. Sang sosok manusia pilihan ini sebenarnya kalau Abah melihat dengan mata batin sudah mengalami mi'raj secara ruh dalam keadaan tertidur, atau beliau mengalami perjalanan ruhnya di suatu tempat yang Abah tidak mengetahui di mana itu berada. Karena perjalanan beliau dalam tapakur Abah melihat beliau ini seperti berhadapan dengan orang-orang yang berpakaian seperti ulama. Itu kalau Abah lihat seperti 7 orang di depan sang sosok manusia pilihan ini. Kemudian ketujuh itu menyodorkan suatu secari kertas kepada sang sosok manusia pilihan ini untuk menandatangani seperti surat yang disampaikan oleh orang yang berpakaian seperti ulama tersebut. Setelah menerima seperti surat perjanjian, beliau tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Tentu karena beliau tidak mau, membuat orang-orang yang berjumlah 7 tadi marah dan berkata, ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kamu harus menandatangani surat perjanjian tersebut. Karena sang sosok tersebut tetap tidak mau menandatangani surat tersebut, maka salah satu dari ketujuh orang yang berpakaian ulama tadi maju ke depan dan mencoba menarik lengan kanannya ke atas dari belakang, sehingga sang sosok manusia pilihan ini kesakitan, merasa sakit. Maka beliau mau tidak mau, suka tidak suka, dengan terpaksa beliau menandatangani
surat perjanjian tersebut. Jadi kalau pendapat Abah, dalam pemikiran Abah ini, sebetulnya sang sosok manusia pilihan ini secara roh beliau ini sudah dimi'rajkan di alam roh. Tentu dalam pikiran Abah bertanya-tanya, kenapa sang sosok manusia pilihan tersebut ini tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Tentu di sini Abah berpikir, kalau menurut Abah, sang sosok ini merasa beban yang akan dia pikul itu terasa berat, maka beliau menolak menandatangani surat perjanjian tersebut. Tetapi dalam tapakur Abah yang Abah lihat tadi, beliau ini sudah menandatangani surat perjanjian tersebut. Tentu sang sosok manusia pilihan tersebut itu nanti akan dimi'rajkan secara dohir ataupun sama seperti yang dialami seperti semula. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah. Jadi sang sosok manusia pilihan ini, kejadian-kejadian pada dirinya ada suatu kemiripan seperti kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, tak kalah beliau dimi'rajkan. Tentu ini hanya sebagai pemikiran Abah, karena Abah sendiri pun saat ini belum bisa menemukan sang sosok manusia pilihan tersebut, karena ini masih rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah yang mengalami seperti apa yang Abah ceritakan, dan mungkin sudah mengalami dimi'rajkan secara dohir, bisa jadi saudara-saudara Abah itulah manusia pilihan. Tentu ini hanya dalam tapakur Abah. Mungkin dari saudara-saudara Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita, mohon dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah. Mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.